Bayangkan, sebuah negeri yang selama puluhan tahun ditakuti karena kekuatan militernya, kini berada di titik nadir kehancuran. Israel, negeri Zionis yang dulu disegani oleh dunia, kini terus dihantam dari segala arah. Agresi mereka ke Gaza yang semula dianggap sebagai langkah pengamanan, justru menjadi bumerang yang memicu perlawanan besar-besaran. Dan bukan cuma Hamas, kini Houthi dari Yaman dan Iran sendiri ikut turun tangan. Hati Houthi makin menggila, hancurkan Israel. Israel tak diberi kesempatan bernafas oleh negara-negara Muslim. Sebelumnya, negeri Zionis sempat lega karena berhasil mencapai gencatan senjata dengan Iran. Namun kebahagiaan Israel nggak bertahan lama karena mendapat serangan kejutan dari Houthi. Milisi Yaman tersebut kembali membombardir negeri susu dengan rudal balistik Zulfikar. Dengan serangan ini, Houthi berhasil membuktikan omongannya untuk menghabisi Zionis. Sejak 18 Maret silam, mereka total sudah mengerahkan 52 rudal ke seluruh wilayah Israel. Selain itu, Houthi juga telah mengirim setidaknya 13 pesawat nirawak yang tak kalah mematikan. Militer IDF sendiri selalu mengklaim kesuksesannya menghalau serangan HTI. Faktanya, gempuran milisi Yaman tak pernah gagal bikin penduduk Israel kalang kabut. Dalam serangan terbarunya, warga Zionis kembali dibuat panik, mencari tempat aman. Bagaimana tidak, teror Houthi telah memicu sirene keamanan mereka berbunyi tanpa henti. Bahkan, suara peringatan tersebut sampai pecah di seluruh wilayah barat, tengah, dan selatan Israel. Gak heran, rudal Houthi benar-benar menyasar sejumlah titik sensitif milik Zionis. Salah satunya termasuk fasilitas militer yang berada di Beersheba. Seakan belum cukup, milisi Yaman berjanji bakal mengeluarkan serangan lanjutan. Mereka masih berambisi menghabisi 2 fasilitas militer lainnya di Jaffa dan Haifa. Usut punya usut, Houthi punya misi mulia membalaskan penderitaan rakyat Palestina. Jenderal Yahya Sari juga mengkonfirmasi pasukannya nggak akan berhenti menyerang sampai genosida Israel dibatalkan. Dengan pertolongan Tuhan dan mengandalkannya, Yaman akan melanjutkan operasi pendukungnya hingga agresi terhadap Gaza berhenti dan blokade dicabut, tegas juru bicara Houthi tersebut. Iran terus buat Israel rasakan mimpi buruk. Sikap tegas kelompok Houthi rupanya berasal dari pengaruh pemerintah Iran. Milisi Yaman tersebut mengikuti jejak Teheran yang ogah percaya dengan bualan Israel. Pasalnya, negeri para murla masih jengkel dengan koalisi Israel dan Amerika Serikat. Saking kesalnya, Abbas Argouchi sampai melontarkan pernyataan nyelekit soal kedua negara licik tersebut. Rakyat Iran yang hebat dan berkuasa telah menunjukkan kepada dunia bahwa rezim Israel tidak punya pilihan selain berlari ke Papa untuk menghindari rudal kita. Cecam Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Tak cukup sampai di situ, Ayatullah Ali Khamenei juga ikut buka suara mengecam Israel. Pemimpin agung Iran ini berani menteror keduanya setelah gencatan senjata. Bahkan, gak segan mengancam Amerika jika berani ikut campur soal urusan Iran dan Israel. Trump sendiri mengakui bahwa AS tidak akan puas sampai Iran menyerah, tapi itu tidak akan terjadi. Ini bukan peristiwa kecil dan akan kembali terulang di masa depan jika kami diserang, ujar Khamenei. Usut punya usut, para petinggi Iran punya alasan tersendiri di balik teror tersebut. Negeri para mullah tengah bersiap melancarkan serangan lanjutan kepada Israel. Rezim Teheran ogah terbuai dengan tipu daya Zionis yang hobi melanggar gencatan senjata. Bahkan, rekam jejak buruk Israel sampai memicu kewaspadaan Abdul Rahim Musawi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran ini meragukan komitmen Zionis dalam gencatan senjata. Alhasil, Israel langsung kena gertak Iran yang diklaim belum mengeluarkan kekuatan penuh. Kurang dari 5% kapasitas pertahanan Iran yang diaktifkan selama serangan Israel. Artinya, kemampuan utama kita masih belum tersentuh dan belum ikut campur sama sekali, ujar Wakil Komandan IRGC, Muhammad Reza Nagdi tersebut. Digempur dari segala arah oleh Hamas. Penderitaan yang dirasakan oleh Israel semakin lengkap karena terus ditekan oleh Hamas. Pasukan pembela Palestina ini nggak berhenti memberikan tekanan kepada tentara IDF. Bahkan, serangan mematikan tetap dilakukan oleh Hamas saat Israel berperang dengan Iran.
Saat itu, tentara IDF sempat melancarkan aksi senyap dengan melakukan serangan ke markas Hamas. Sayangnya, rencana ini harus gagal karena para pasukan malah terkena jebakan mematikan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Eyal Zamir, selaku Kepala Staf Militer Israel. 6 dari 7 tentara telah gugur saat melanjutkan aksi ke jalur Gaza. Perang ini masih terus berlangsung di mana Hamas memberikan perlawanan dengan memasang bom. Dilansir dari situs resmi IDF, di lain sisi, amunisi negeri susu juga terus dilucuti secara perlahan oleh Hamas. Terbukti, banyak tangki IDF yang mengalami kerusakan akibat ledakan jebakan yang dikayonis. Ranjang tersebut dikabarkan berhasil melenyapkan 2 tangki Merkava, 1 kendaraan berlapis baja, dan 1 buldoser D9. Akibatnya, tindakan ini langsung membuat militer negeri susu naik darah. Mereka bersiap mengambil tindakan dengan berencana melancarkan serangan besar-besaran ke Hamas. Masyarakat Israel mulai mempertanyakan masa depannya. Trump bukanlah satu-satunya yang menjadi batu sandungan Israel dalam merebut Gaza. Aksi yang dilakukan negeri Zionis semakin mendapat hambatan dari masyarakat sendiri. Warga Israel disebut sudah muak dengan ambisi pemerintah yang terus melakukan agresi di Gaza. Bahkan, masyarakat sampai rela turun ke jalan untuk melakukan protes. Uniknya, para warga saat itu membawa poster foto korban Gaza akibat perang panjang. Mereka menyatukan suara dengan kompak agar konflik bisa segera dihentikan. Di lain sisi, demo besar-besaran ini juga dilakukan untuk memperjuangkan masa depan Israel. Dilansir dari TRT World, para masyarakat banyak yang dihantui dengan rasa takut. Alasannya, mereka menganggap pemerintah sudah nggak peduli dengan nyawa para warga. Hal ini dibuktikan dengan Israel yang nggak memberikan bantuan ganti rugi. Sebelumnya, warga Israel diketahui berbondong-bondong melakukan protes pasca gencatan senjata dengan Iran. Sekitar 39.000 warga disebut meminta ganti rugi setelah tempat tinggal mereka hancur. Permohonan ini lagi-lagi nggak mendapatkan respon positif dari pemerintah. Rezim Benyamin Netanyahu diketahui tetap akan melancarkan aksi perang jika diperlukan. Apalagi, situasi Israel dan Iran masih memanas meski dalam kesepakatan gencatan senjata. Bahkan, Israel Katz yang selaku Menteri Pertahanan diketahui sedang menyiapkan rencana besar. Saya telah menginstruksikan IDF untuk menyiapkan rencana aksi terhadap Iran yang mencakup mempertahankan keunggulan udara Israel, mencegah pengembangan program nuklir dan produksi rudal, dan membalaskan Iran atas dukungan terhadap aktivitas teroris terhadap Israel. Kami akan bertindak secara teratur untuk mencegah ancaman seperti ini, ujar Katz. Dari Gaza, serangan Hamas tak berhenti. Dari Yaman, rudal Houthi menghujani kota-kota besar. Dan dari Iran, ancaman serangan balasan jauh lebih besar mengintai. Sementara itu, rakyatnya sendiri mulai kehilangan kepercayaan. Demonstrasi meledak di berbagai kota, tuntutan damai semakin keras. Satu hal yang pasti, perang ini belum akhir dan dunia masih menunggu siapa yang akan benar-benar jatuh dan siapa yang akan bangkit jadi pemenang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Israel akan mampu bangkit dari tekanan ini? Atau justru ini adalah akhir dari dominasi Zionis di Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar konflik global dan geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai untuk dunia yang masih berperang.